Di tengah masyarakat Muslim Indonesia, salah satu isu yang terus berulang dari dulu sampai sekarang adalah tuduhan bahwa Muhammadiyah itu sesat. Tuduhan ini bukan hal yang baru, teman-teman. Bahkan sejak organisasi ini berdiri lebih dari 1 abad yang lalu, suara-suara penolakan, kecurigaan, bahkan pengkafiran sudah muncul, teman-teman. Namun pertanyaannya di sini, teman-teman, apakah benar Muhammadiyah itu sesat atau sebenarnya ini hanyalah konflik pemahaman agama dan perbedaan cara beragama? Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswadiyah. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama, maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Kalau kita jujur melihat sejarah, teman-teman, hampir semua gerakan pembaruan Islam selalu mengalami tuduhan sesat di awal kemunculannya. Ini bukan sebuah fenomena yang baru, teman-teman. Bahkan para ulama besar dalam sejarah Islam pun pernah dituduh menyimpang hanya karena membawa cara berdakwah yang berbeda dari kebiasaan masyarakat setempat. Muhammadiyah lahir dalam konteks masyarakat Muslim saat itu dipenuhi praktik keagamaan bercampur adat, tradisi lokal, dan keyakinan yang tidak semuanya memiliki landasan yang kuat dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, melihat banyak umat Islam menjalankan agama lebih berdasarkan kebiasaan turun-temurun daripada dalil yang jelas. Dari sinilah muncul semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman. Dan disinilah awal konflik itu muncul. Karena ketika sebuah gerakan mulai mempertanyakan kebiasaan yang lama, masyarakat sering merasa agamanya sedang diserang, teman-teman. Padahal yang dikritik bukan Islamnya, melainkan praktik-praktik tertentu yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Kenapa Muhammadiyah sering sekali difitnah sesat? Salah satu sebab terbesar adalah perbedaan pendekatan dalam beragama. Muhammadiyah itu dikenal dengan pendekatan tajdid atau pembaharuannya. Mereka berusaha memurnikan ibadah dari hal-hal yang dianggap itu bid'ah. Semisal soal tahlilan, peringatan hari tertentu, ritual kematian tertentu, atau praktek keagamaan yang tidak ditemukan secara jelas dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi sebagian kelompok Muslim tradisional, teman-teman, praktek-praktek tersebut sudah menjadi bagian identitas keagamaan dan budaya. Ketika Muhammadiyah tidak melakukannya, muncul anggapan bahwa mereka menolak tradisi ulama atau merusak agama itu sendiri. Padahal dari sudut pandang Muhammadiyah, teman-teman, mereka justru ingin menjaga agama agar tetap sesuai dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Disinilah terjadi benturan persepsi, teman-teman. Satu pihak melihat tradisi sebagai bagian dari agama. Pihak yang lain ingin membedakan antara agama dan budaya. Perbedaan ini kemudian berubah menjadi tuduhan teologis, teman-teman. Bukan lagi sekedar perbedaan fikih. Perlu kita ketahui, teman-teman, di antara tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan, yang sering beredar di masyarakat. Yang pertama, Muhammadiyah tidak cinta kepada ulama. Ini sering diucapkan karena Muhammadiyah tidak terlalu menonjolkan praktek taklid kepada satu mazhab tertentu. Mereka lebih menekankan ijtihad dan kembali langsung kepada dalil. Padahal secara faktanya, teman-teman, Muhammadiyah justru memiliki banyak ulamanya, akademisi, dan ahli tafsir. Hanya saja metode belajarnya lebih sistematis dan modern. Yang kedua, Muhammadiyah anti tradisi Islam.
Yang sebenarnya terjadi bukan anti tradisi Islam teman-teman, tetapi selektif terhadap tradisi. Mereka membedakan mana ibadah yang mahdoh yang harus ada dalilnya dan mana budaya sosial yang boleh berkembang. Namun dalam masyarakat kita, perbedaan ini sering disederhanakan menjadi anti amalan. Yang ketiga, Muhammadiyah dianggap sebagai Wahabi. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Ini juga tuduhan lama teman-teman, karena sama-sama menyerukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian orang itu langsung menyamakan Muhammadiyah dengan gerakan lain di Timur Tengah. Padahal secara sejarah dan metodologi, Muhammadiyah memiliki karakter Indonesia yang kuat dan tidak identik dengan gerakan tertentu di luar negeri. Perlu diketahui teman-teman, faktor sosial yang memperkuat fitnah biasanya tidak lahir hanya dari perbedaan ilmu saja, tetapi juga dari faktor sosial. Kadang yang terjadi bukan perdebatan dalilnya, tetapi persaingan pengaruh di masyarakat. Ketika satu kelompok dakwah berkembang, kelompok yang lain merasa posisinya itu terancam. Dari sinilah muncul labelisasi sesat, menyimpang, liberal, keras, ataupun ekstrim. Di era media sosial, masalah ini semakin besar. Potongan ceramah pendek, cuplikan tanpa konteks, atau narasi yang provokatif sering membuat masyarakat menilai tanpa memahami keseluruhan ajaran tersebut. Kalau kita melihat kontribusi yang nyata, Muhammadiyah justru organisasi ini sangat besar jasanya dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia. Mereka membangun ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, layanan sosial kemanusiaan. Fokus mereka itu banyak kepada pendidikan dan pemberdayaan umat. Nah, ini menunjukkan bahwa orientasi dakwah mereka bukan sekedar perdebatan ritual, tetapi pembangunan masyarakat muslim yang kuat secara ilmu dan ekonomi teman-teman. Karena itu, tuduhan sesat sering dianggap berlebihan oleh banyak ulama moderat, sebab perbedaan fikih tidak otomatis berarti mereka menyimpang secara akidah. Kalau ditarik lebih mendalam, akar masalahnya bukan soal sesat atau tidak sesatnya teman-teman, tetapi soal cara memahami agama. Ada dua pendekatan besar dalam Islam. Yang pertama, pendekatan menjaga tradisi ulama dan praktek masyarakat. Lalu yang kedua, pendekatan pemurnian berdasarkan dalil tekstual. Keduanya teman-teman sama-sama mengklaim ingin menjaga Islam. Masalah muncul ketika perbedaan metode itu dianggap sebagai penyimpangan akidah. Nah, padahal di dalam sejarah Islam sendiri teman-teman, perbedaan ijtihad adalah hal yang biasa. 4 mazhab fikih pun berbeda dalam banyak masalah, tetapi tidak saling menyesatkan satu sama lainnya. Tuduhan sesat sebenarnya membawa dampak yang besar, seperti umat menjadi terpecah belah, dakwah berubah menjadi konflik, generasi muda bingung melihat Islam penuh pertengkaran, fokus umat berpindah dari ilmu ke perdebatan identitas kelompok. Padahal tantangan umat Islam hari ini sangat besar teman-teman. Seperti pendidikan, ekonomi, moral generasi bangsa, dan pengaruh sekularisme global. Sikap yang lebih bijak yang harus kita miliki teman-teman, yaitu melihat perbedaan organisasi Islam seharusnya dipahami sebagai keragaman manhaj dakwah, bukan perang akidah. Selama masih berada dalam rukun iman dan rukun Islam, perbedaan praktik ibadah cabang tidak otomatis menjadikan kelompok tertentu itu sesat. Islam sejak awal memang memberikan ruang ijtihad teman-teman. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah berbeda pendapat tanpa saling menuduh keluar dari agama Islam. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman bahwa narasi yang mengatakan Muhammadiyah itu sesat lebih banyak lahir dari kesalahpahaman konflik tradisi dan perbedaan pendekatan dakwanya, bukan dari penyimpangan pokok ajaran Islam itu sendiri teman-teman.
Nah, perbedaan memang tidak bisa dihindari. Namun sejarah menunjukkan bahwa umat Islam justru kuat ketika mampu berbeda tanpa saling memfitnah. Karena pada akhirnya apa? Yang akan ditanya bukan kita berasal dari organisasi apa, tetapi apakah kita berusaha mencari kebenaran dengan ilmu, kejujuran, dan adab. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.